mereka saat itu melarang kami untuk melaksanakan aktivitas kami atau tugas kami untuk merawat satwa. Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, sepeser pun kami tidak mendapatkan pembiayaan dari siapapun ataupun dari PKBSI. Kami juga tetap akan melakukan upaya membuat surat permohonan perlindungan hukum langsung kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri, kepada Komisi 3, dan semua pihak-pihak yang terkait. Pak, ya bisa beritahukan peristiwa yang 2 Juli kemarin, menurut opini Bapak apa yang terjadi di sana? Terima kasih. Saya selaku Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten akan menjelaskan mulai peristiwa dari tanggal 2 Juli 2025. Pendudukan budget oleh John Sumampo serta vendor security itu pada tanggal 2 Juli 2025, mereka tidak dapat memperlihatkan bukti legalitas mereka, dan kami pun kemudian pada tanggal 17 Juli 2025 kami sama mempertanyakan legalitas mereka, tapi mereka tetap tidak bisa menjelaskan atau memperlihatkan bukti legalitas mereka. Nah, pada tanggal 6 Agustus terjadi lagi peristiwa di BJ atau di Bandung Ju. Kami sama halnya menanyakan legalitas mereka. Mereka memperlihatkan perubahan yayasan. Namun mereka saat itu melarang kami untuk melaksanakan aktivitas kami atau tugas kami untuk merawat satwa. Karena tugas kami adalah dikonservasi dan komitmen kami adalah merawat satwa. Nah, tapi mereka tidak bisa atau tidak memperbolehkan masuk untuk karyawan. Kami ditahan di luar sehingga kami tidak bisa melaksanakan tugas kami untuk merawat satwa. Nah, itu menimbulkan gesekan antara pihak karyawan dengan pihak John Sumampo dan vendor security-nya. Itu yang terjadi sampai tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus. Kemudian kami sebagai karyawan berkomitmen untuk merawat satwa. Dari mulai kami masuk sebagai karyawan, kami adalah di kontraknya adalah sebagai perawat satwa. Di situ kami berkomitmen untuk selalu dan akan berjuang untuk merawat satwa karena itu adalah tugas kami. Kemudian dalam setelah tanggal 6 itu ada klaim ya dari Pak Wali Kota tentang pembiayaan atau perawatan satwa di Bandung Ju. Itu ada biaya dari PKBSI. Nah, itu kami menyangkalnya karena tidak pernah terjadi ada sepeser pun biaya atau biaya operasional sumbangan dari manapun, dan kami tidak membuka sumbangan untuk pengelolaan satwa. Di sini saya bersama kurator satwa mungkin akan lebih bisa menjelaskan tentang perawatan satwanya. Mangga Pak Roman. Itu momen lihat satwa dikunci gimana Pak? Baik, terima kasih. Saya sebagai karyawan kebun binatang yang tetap memegang teguh untuk menjalankan kewajiban dari konservasi, mulai dari pembersihan kandang, perawatan satwa, pemberian pakan, itu semua kami tetap jalankan. Dengan bukti-buktinya sampai sekarang ini, untuk pembiayaan pakan masih tetap dibiayai oleh yayasan di era Raden Bisma Bratakusuma. Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, sepeser pun kami tidak mendapatkan pembiayaan dari siapapun ataupun dari PKBSI. Nah, mohon Bapak Wali Kota untuk memverifikasi ke lokasi mulai dari tanggal 6 kemarin
jangan sampai mengada-ngada dan memicu konflik kepentingan. Terus kami mohon juga ke Bapak Presiden, Bapak Kapolri, pemimpin Komisi 3 DPR RI untuk melindungi kami atau hewan dan karyawan dari intimidasi. Itu mungkin beberapa harapan yang bisa kami sampaikan. Demikian. Pertanyaan ke Pak Rahmat. Siap. Setelah kejadian itu Satwa bagaimana kondisinya? Baik. Pasca kejadian di tanggal 6, kami dilarang masuk ke lokasi. Itu pintu gerbang digembok. Semua karyawan yang berada di dalam pun yang sedang piket itu dipaksa untuk keluar. Dan akhirnya kami sebagai karyawan juga vendor makanan yang biasa mengirim pakan itu mereka tahan juga. Akhirnya kami berupaya untuk berkoordinasi, tapi pihak mereka tidak memberikan solusi. Dengan akhirnya kami melakukan upaya paksa, masuk paksa, ada yang naik benteng dan sebagainya karena khawatir pukul 11 siang itu si satwa belum dikasih makan. Nah, setelah di dalam kami juga terheran beberapa kunci kandang kami hilang. Anak kuncinya tidak ada dan sudah diganti dengan kunci baru. Dan anak kuncinya pun mereka nggak ada, tidak memberikan. Akhirnya kami untuk si satwa bisa terpenuhi pakannya, akhirnya kita bongkar, kita ganti lagi. Dan satu lagi yang sangat menyakitkan, yaitu satu ekor orangutan yang anakan ketika itu terkunci di dalam dan kuncinya tidak ada. Itu yang menjadi khawatir karena orangutan tersebut biasa minum susu setiap 2 jam sekali. Ya, akhirnya kita bongkar juga paksa dan alhamdulillah kita menemukan satwa di dalam dengan memanggil-manggil suara gitu ya. Mereka mungkin karena terbiasa dengan 2 jam sekali, ya akhirnya alhamdulillah sekarang masih bisa terselamatkan gitu. Jadi selama ini dana untuk pakan dari mana? Sampai saat ini dari awal penutupan Bandung Zoo, biaya pakan masih tetap dibiayai oleh yayasan di era Bapak Raden Bisma Bratakusuma. Kira-kira berapa lama bisa bertahan itu untuk memberi makan? Nah, itu yang kami mungkin ya sedikit menghimbau ke setiap pemangku kebijakan karena biaya pakan kami itu memang murni semuanya dari pengunjung. Jadi kalaupun pengunjung ini tidak dibuka, tidak cepat istilahnya Bin Bandung bisa terbuka, mungkin kami juga tidak bisa bertahan sampai kapan gitu ya. Saya juga tidak tahu karena itu mungkin kebijakan dari Bapak pengurus selama ini. Apa solusinya tuh kalau misalkan dana habis misalkan kira-kira untuk memberi makan satwa bagaimana solusinya? Ya kami sebagai penyayang binatang gitu ya. Ya tentu akan berupaya bagaimana caranya si satwa bisa terpenuhi pakannya, bisa tetap terjaga kesehatannya. Itu mungkin bisa saja kami melakukan donasi ataupun apalah gitu ya. Tapi saya pikir orang Bandung ini begitu care terhadap satwa. Kemarin pun sudah beberapa orang yang menawari untuk memberikan sumbangan mungkin ya dalam bentuk pakan. Tapi itu juga mungkin masih dibicarakan di pihak pengurus. Dari sisi kayak seperti ini, tindakannya seperti ini, apakah akan ada salah satu upaya untuk pengajuan hukum kan untuk bila ini sangat terjadi? Baik, terima kasih dengan pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Kami memastikan posisi kami di sini lebih condong kepada bagaimana cara merawat atau
cara kita untuk melindungi hewan. Karena bagaimanapun juga tidak ada satupun dari negara ini yang memberikan bantuan kami melalui anggaran, apakah itu berupa anggaran dari Pemkot atau dari lembaga konservasi lain. Ini murni semuanya dari kasnya YMT versi Raden Bisma. Tapi kami dari karyawan ini tetap fokus pada yang tadi saya sampaikan, bagaimana caranya untuk tetap merawat. Silahkan saja para pihak yang sekarang merasa paling berwenang, silahkan, tapi tolong kami jangan diganggu, tolong kami jangan diintimidasi, tolong kami jangan dilakukan serangan-serangan oleh pihak-pihak yang disuruh oleh mereka. Harusnya negara di sini hadir melindungi kami karyawan dan melindungi hewan-hewan, karena izin konservasi ini masih berlaku sampai 2033 ya. Kalaupun ada dugaan dualisme kepemimpinan, ya mereka jangan sampai mereka ini membuat kita karyawan dan hewan-hewan ini jadi korban. Tapi kalau melihat dari situasi yang sampai sekarang terjadi, memang yang masih bertanggung jawab yaitu adalah versi YMT-nya Raden Bisma. Saya juga tidak habis pikir, kalau memang dari versi John Sumampau dia mengklaim dia adalah pengurus yang sah, kenapa mereka menghalang-halangi kami? Kenapa juga mereka mengancam kami apabila kami memaksa masuk akan dilaporkan pidana sebagai pengerusakan barang? Ya pada saat itu saya tantang, ya kami tidak mau tahu, kami mau ketemu satwa, kami tantang. Yang penting satwa terselamatkan. Dan benar dugaan kami, dugaan saya khususnya, bahwa emang saya merasa ada dugaan sabotase terhadap satwa. Oke, dan maka dari itu kami meminta perlindungan ke kepolisian pada saat itu. Nah, karena hal itu, saya rasa kalau memang pemerintah di sini mau ngambil tindakan tegas, sudah. Sekarang beri kami kesempatan, kesempatan untuk tetap mengurus ini satwa dengan support dukungan dari yang masih berlaku, masih berjalan. Itu yang membantu kami mengajukan anggaran, yang membayar itu YMT-nya Bisma. Sudah, kalau memang dari pihak John Sumampau tidak terima, silakan saja melakukan gugatan, kan ada upaya hukum. Dan kami juga tetap akan melakukan upaya membuat surat permohonan perlindungan hukum langsung kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri, kepada Komisi 3 dan semua pihak-pihak yang terkait ya, untuk dapat melindungi, menyelesaikan ini semua tanpa adanya kepentingan politik ya. Dengan berita yang muncul dari Pak Wali Kota pun saya juga pribadi kaget sekali itu. Ini dari mana Pak Wali Kota ini? Dari tanggal 6 sampai hari ini juga nggak ada dari pihak pemerintah Kota Bandung datang mempertanyakan, tahu-tahu bikin berita muncul itu. Ya mungkin ini kita akan melakukan upaya hukum lah, entah misalkan kita akan ke Dewan Pers atau apa gitu. Ini fakta jangan dipelintir gitu, Pak. Mungkin dari saya sementara. Pak, terkait sama satwa, kondisi terakhir sekarang gimana Pak? Dan berapa jumlah satwa yang perlu mendapat perawatan khusus gitu, mungkin yang masih kecil ya? Baik, sampai saat ini alhamdulillah satwa kami baik-baik saja Pak. Total satwa yang kami rawat sekarang sekitar 710 ekor satwa. Itu yang harus mendapatkan perhatian banyak. Tadi terkait dengan satwa anakan, ada orangutan, ada binturong, ada mirket, ada juga harimau yang sedang lahiran. Itu mungkin fokus kita perhatian karena mereka masih memerlukan asupan yang intens gitu ya, mulai dari susu, pemberian pakan yang berjangka gitu. Jadi itu mungkin yang fokus perawatan kami di Bagang Satwa. Kalau untuk biaya pakan sendiri per harinya sekitar berapa Pak? Yang biasa dikeluarkan per hari atau per bulan? Izin ya. Kalau untuk saya di bagian satwa tuh mungkin nominalnya kurang tahu persis ya Pak. Tapi kebutuhan pakan baik itu daging, sayuran atau buah-buahan, mungkin itu kami lebih tahu. Kalau untuk nominal
jujur kami tidak mengetahui gitu ya, karena itu mungkin adanya di ranah bagian keuangan. Tapi sampai saat ini volume pakan yang diperlukan baik itu buah-buahan, sayuran, rumput, daging dan sebagainya masih tetap terpenuhi gitu Pak. Oke. Cukup teman-teman? Ya, terima Pak. Ya, terima kasih. Nah,